Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Aziz selaku Komsat HTN 1 dan juga selaku moderator pada presentasi hari ini dari kelompok 2 yang beranggotakan Husaimah, Iqbal Ahmad, Reski Aditya, Regi Wahyudin, Arjun dan Ardiansa, dan Azril. Nah, materi yang akan mereka sampaikan hari ini adalah penilaian risiko bencana. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, Husaimah, untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan penilaian risiko bencana. Jadi, penilaian risiko bencana adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi kerugian akibat bencana dengan menganalisis faktor ancaman, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah. Tujuannya untuk mendukung perencanaan dan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Husaimah yang telah membacakan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah berikan. Ya, saya lanjut, yaitu komponen utama. Yang pertama itu ada identifikasi dan analisis bahaya. Mengidentifikasi potensi bencana di suatu wilayah seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi. Dan yang kedua itu menganalisis karakteristik bahaya seperti frekuensi, intensitas lokasi, dan kemungkinan terjadinya menggunakan data historis dan pemodelan. Sekian moderator. Oke, terima kasih kepada presenter kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter ketiga untuk melanjutkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya komponen utama yang kedua yaitu analisis kerentanan. Menilai kondisi masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan yang menyebabkan kerentanan atau ketidakmampuan untuk menahan dampak bencana. Menggabungkan indikator sosial, kemiskinan, pendidikan, akses informasi, fisik, kualitas bangunan infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi untuk mengukur tingkat kerentanan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presenter ketiga. Langsung saja saya serahkan kepada presenter keempat untuk melanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Analisis kapasitas. Mengevaluasi efektivitas dan ketersediaan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki masyarakat dan lembaga untuk mengurangi risiko dan menangani bencana. Mengkaji kemampuan pengulangan seperti kesiapsiagaan masyarakat, pengelolaan bencana, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan ketangguhan terhadap bencana. Baik, terima kasih moderator. Oke, terima kasih kepada presenter keempat. Langsung saja saya serahkan kepada presenter kelima untuk melanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Tahap penilaian risiko bencana. Tahap penilaian risiko bencana meliputi identifikasi bahaya, analisis kerentanan, analisis kapasitas, dan analisis risiko yang menggabungkan ketiga elemen sebelumnya untuk mengukur tingkat risiko. Diikuti oleh evaluasi risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Iya. Terima kasih kepada presenter ke-5 yang sudah membacakan materinya. Langsung saja saya serahkan kepada presenter terakhir untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan tentang tantangan penilaian risiko bencana. Kurangnya data dan informasi yang memadai, keterbatasan sumber daya dan kapasitas SDM, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko, ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik, pragmatis kerjasama antar lembaga, serta
kompleksitas multibahaya yang memerlukan pendekatan holistik dan integrasi. Sekian moderator. Terima kasih kepada seluruh presenter yang telah membacakan materinya. Langsung saja saya membuka sesi tanya jawab. Sejumlah 2 penanya, 1 dari kaum Hawa, 1 dari kaum Lanang. Oke, saya serahkan kepada forum untuk menanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan nama saya Nafla Fauzia dengan NIM 2432110. Bagaimana sih cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian risiko bencana di lingkungannya? Baik, terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya di sini terkait materi komponen utama yang nomor 1 itu di sini ada dijelaskan tentang identifikasi dan analisis bahaya atau ancaman. Jadi pertanyaan saya adalah seberapa jauh pemerintah daerah memiliki kapasitas teknis untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara ilmiah dan berbasis data? Terima kasih. Oke, dari pertanyaannya Nafla itu saya akan menjawab bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penilaian risiko bencana di lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada identifikasi dan pemetaan risiko secara partisipatif. Nah, bagaimana masyarakat ini mengikuti kegiatan pemetaan wilayah rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi dan lain-lain bersama pemerintah desa atau lembaga sosial. Nah, yang kedua itu memberi informasi lokal seperti lokasi sumber air, jalur evakuasi, dan lain-lain. Yang ketiga itu menggunakan metode participatory rural appraisal. Dan yang kedua itu forum musyawarah dan diskusi publik. Nah, bagaimana masyarakat ini menghadiri musyawarah desa atau forum penanggulangan bencana untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat. Sekian moderator. Iya, terima kasih kepada Saudara Rizky Aditya. Selanjutnya kami akan menjawab dari pertanyaan Saudari Aisyah. Oke. Saya serahkan kepada Azril untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aisyah. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah daerah memiliki kapasitas teknis untuk mengidentifikasi potensi bahaya secara ilmiah dan berbasis data. Jadi regulasi dan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana telah mengembangkan layanan asistensi teknis pengukuran indeks ketahanan daerah yang menggunakan 71 indikator untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi. Selain itu, pemerintah daerah juga didukung oleh beberapa instrumen kebijakan seperti kerangka kerja yang menyerukan perbaikan pemahaman risiko bencana dan penggunaan manajemen risiko bencana. Kemudian ada sebuah sistem informasi digital yang merangkum pengetahuan dan aksi kesiapsiagaan untuk membangun masyarakat tangguh. Kemudian ada yang memungkinkan pemerintah dasar memutakhirkan data profit dan potensi dasar berbasis data dasar keluarga. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian. Oke, terima kasih kepada Saudara Azril yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Aisyah. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, jadi setelah tepuk tangan dari kelompok 2, kita akhiri saja presentasi hari ini. Wallahualam musta'an, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.